suaminya Tuan Angga menggugat bahwa Nona Mayang telah melakukan plagiarisme persamaan merek dan logo. Pihak Nyonya Mayang melanggar hak cipta merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 83 ayat 2 yang berbunyi bahwa pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, dan juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi serta pemberhentian perbuatan yang berkaitan dengan merek. Oke. Kami sebagai pihak Nona Mayang menolak tuntutan yang Anda tujukan kepada pihak kami. Baiklah, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan argumen kami. Kami tegaskan bahwa dalam kasus ini, warung stik Nona Mayang adalah entitas bisnis yang terdiri sendiri dengan layanan dan produk yang secara substansial berbeda dari warung stik milik Nyonya Lina dan Tuan Angga. Saya ingin menekankan beberapa poin penting yang harus menjadi fokus utama dalam pertimbangan hukum ini. Pertama, Nona Mayang telah melakukan tindakan yang jelas dan meyakinkan dengan mendaftarkan merek warung stik ke Dirjen HKI Kemenkumham. Ini adalah bukti komitmen dan ketaatan hukum dari pihak Nona Mayang terhadap merek usahanya. Kedua, kami perlu menyoroti bahwa pihak Nyonya Lina dan Tuan Angga tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi merek mereka sejak usaha mereka dimulai pada tahun 2015. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana mereka benar-benar memiliki hak eksklusif atas merek tersebut saat Nona Mayang mulai usahanya di Solo pada tahun 2015. Dan yang terakhir, perbedaan lokasi dan pasar target dari kedua usaha ini adalah faktor yang signifikan. Warung stik Nona Mayang beroperasi di Solo, sementara warungnya stik milik Nyonya Lina dan Tuan Angga berada di Jogja. Ini menunjukkan bahwa keduanya melayani konsumen dengan preferensi dan demografi yang berbeda, dan karenanya tidak akan menimbulkan kebingungan di antara konsumen. Kami yakin bahwa pihak Nona Mayang memiliki hak yang sah untuk menekan merek warung stik dan bahwa tindakan hukum yang diambil oleh pihak Nyonya Lina dan Tuan Angga adalah tidak beralasan. Dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa merek yang belum didaftarkan tetapi telah digunakan secara terus-menerus dan real dalam perdagangan di Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku dapat diakui sebagai merek terdaftar. Oleh karena itu, usaha milik Nyonya Lina dan suaminya dapat mengajukan permohonan pengajuan penggugatan kesamaan merek oleh warung Nyonya Mayang. Masalah perbedaan harga dan latar belakang berbeda, di mana Ibu Lina membuka sebuah restoran dan Nona Mayang membuka usaha kaki lima. Jika kita lihat secara higienis dan estetika jelas, resto warung stik Bu Lina dan Pak Angga lebih unggul dibandingkan usaha kaki lima Nona Mayang, dan target pasar utama Bu Lina dan Pak Angga adalah orang yang berpenghasilan menengah ke atas, di mana pihaknya Nyonya Mayang seakan-akan mengambil keuntungan pihak Bu Lina dan Pak Angga. Kami menuntut Nona Mayang atas kerugian ekonomi yang diderita oleh klien kami sebagai akibat dari persamaan merek dan penyesatan konsumen. Klien kami mengklaim bahwa usaha Nona Mayang yang mirip dengan usaha klien kami telah merugikan bisnisnya dan mencuri pelanggan, merusak citra merek, atau menyebabkan penurunan pendapatan. Saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Nyonya Lina dan suaminya memiliki hak eksklusif atas merek warung stik yang telah mereka gunakan sejak 2015 meskipun belum didaftarkan. Pasal 6 ayat 1 huruf C hukum merek yang berbunyi, mereka yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang tanpa tidak baik. Berarti Saudara Lina memiliki sikap santai tidak baik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek telah mencantumkan pengertian persamaan pada pokoknya, merek terkenal dan persamaan pada pokoknya, serta permasalahan mendaftarkan merek dengan etikat tidak baik telah diatur di dalam pasal 4, pasal 6 ayat 1 huruf B dan pasal 6 ayat 2 di dalam UU Nomor 15 Tahun 2001. Pasal 91 UU merek yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek mendaftarkan milik orang lain untuk barang atau jasa yang sama, yang sama atau hampir sama, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Persamaan antara merek kita bisa melihat dari persamaan dari huruf E di belakang merek Anda, kan? Sedangkan merek kami tidak memiliki huruf E dan sudah terdaftar. Dasar hukumnya adalah keabsahan merek terdaftar yang diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Merek yang telah didaftarkan memiliki perlindungan hukum
Klien kami hanya mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh customer nantinya. Jikalau terjadi keresahan atau keluhan dari customer kalian, sementara mereka melakukan protes atau komplain adalah cabang dari kami. Dikarenakan nama merek dan logo kita yang terlihat sama. Dan saya tegaskan kembali, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Nyonya Lina dan suaminya juga memiliki hak eksklusif atas merek Warung Steak yang telah mereka gunakan sejak 2015. Kemungkinan terjadinya kebingungan kita bisa lihat dari daerahnya. Solo dan Jogja memiliki jarak 2 jam untuk melewatinya. Jadi kita ingin Usaha klien kami lebih besar daripada usaha klien kalian, karena kami resto dan kalian yang kaki lima akan disalahartikan nantinya oleh customer sebagai cabang dari kami apabila nanti ada keresahan atau keluhan dari customer mengenai higienisan barang. bagaimana yang telah ada di soal kasus. Kalian menuntut kami atas dasar bahwa kami lebih terkenal daripada bisnis resto kalian. Tidak. Kami berkaca dari kasus, kami menuntut dikarenakan mengetahui ada merek usaha yang mirip dengannya. Nyonya Lina dan suaminya merasa tidak terima dan kemudian menggugat Nona Maya alasan persamaan merek. Bukan dikarenakan usaha kalian lebih maju daripada usaha kami. Oke. Pasal 5 hukum merek menyatakan bahwa merek yang dapat didaftarkan adalah merek yang baru, asli, dan tidak dapat disamakan dengan merek yang berbeda. Tambahan, berdasarkan hukum merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pihak kami bisa menuntut balik pihak Anda. Gugatan tersebut dapat didasarkan pada pasal 10 ayat 1 hukum merek yang berbunyi, merek yang sama atau diucapkan sama dengan merek terdaftar oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal ini, merek usaha warung steak yang digunakan oleh Nyonya Lina dan Tuan Angga dapat dikategorikan sebagai merek yang sama atau diucapkan sama dengan merek terdaftar oleh Nyonya Maya. Hal ini karena kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya, yaitu kata warung steak. Pasal 6 ayat 1 juga menyatakan bahwa merek yang belum didaftarkan tetapi telah digunakan secara terus-menerus dan real dalam perdagangan di Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku dapat mengajukan permohonan pengakuan merek warung steak yang telah mereka gunakan sejak tahun 2015. Sedangkan kalian membuka usaha dengan merek sama seperti kami sejak tahun 2018. Dan baru didaftarkan pada tahun 2020. Adalah merek bahwa merek yang baru adalah merek yang belum pernah didaftarkan oleh orang lain untuk barang atau jasa jenisnya. Sedangkan kami sudah didaftarkan di Kemenkumham. Memiliki hak eksklusif dikarenakan menurut pasal 6 ayat 1 bahwa merek yang belum didaftarkan tetapi telah digunakan secara terus-menerus dalam artian kami yang telah launching dari tahun 2015 dan melakukan usaha perdagangan walaupun belum didaftarkan sebelum undang-undang ini berlaku dapat diakui sebagai merek terdaftar. Oleh karena itu kami juga memiliki hak eksklusif untuk menuntut kalian. Nona Maya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Walau pihak Anda sudah terlebih dahulu menggunakan nama merek yang hampir sama serupa, namun pihak kami lebih dulu mendaftarkan mereknya. Tambahan, dan juga kami sudah mendapatkan perlindungan dari Kemenkumham. Dalam kasus ini kan Nona Maya telah mendaftarkan merek Warung Steak ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan memperoleh sertifikat merek dengan jangka waktu 10 Januari 2020 sampai 10 Januari 2030. Oleh karena itu, Nyonya Lina dan suaminya harus membuktikan bahwa merek mereka telah digunakan secara terus-menerus dan itu tuh real dalam perdagangan sebuah merek warung steak kalian milik Nona Maya yang telah didaftarkan. Terus pada pasal 382 BIS KUHP berbunyi, barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum seorang tertentu diancam karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Oke. Berdasarkan ketentuan tersebut, usaha warung steak milik Nona Maya sah dan tidak melanggar hukum karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Mereknya secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Yang kedua, baru, asli, dan tidak dapat disamakan dengan merek yang telah ada. Sekian. Kalian mengatakan
bahwa permasalahan persamaan merek dan logo tidak sama dengan tindakannya. Yang dimana pada tahun 2018 Nona Mayang di Solo juga membuka usaha stik yang dimana logonya itu bergambarkan piring. Kenapa kenapa punya kalian itu harus sama dengan punya kami dengan yang identik dengan piring? Instruksi. Persamaan nama tidak selalu berarti merek tersebut sama. Merek usaha milik Nona Lina dan Tuan Angga memiliki huruf E yang membedakan dari merek usaha Nona Mayang yaitu A, O, dan E-nya. Merek ini merupakan merek deskriptif, yaitu suatu tanda atau istilah yang secara langsung menggambarkan atau menjelaskan sifat atau karakteristik dari barang atau jasa yang ditawarkan. Merek tidak harus memiliki daya pembeda. Merek yang memiliki daya pembeda adalah merek yang mudah diingat dan dibedakan dari merek lain. Merek usaha warung stek memiliki pembeda. Instruksi. Apakah? Yang jelas, yaitu huruf pada huruf E. Dan sedangkan merek Daging di atasnya dengan merek Anda yang warung stick, piring kuning dan daging di atasnya. Apakah benar Anda berbeda? oke Bu. Itu yang berbeda Bu. Kalian ada E, warung E. Sementara kami warung. Tapi kan secara kasat mata itu tidak satu. Bagaimana? Merek deskriptif yaitu suatu tanda atau istilah secara langsung menggambarkan atau menjelaskan sifat atau karakteristik dari barang atau jasa yang ditawarkan. Jika Anda menanyakan tentang piring yang sama atau daging yang sama, bukan kita sama-sama dalam bisnis yang sama. Instruksi. Tapi kenapa kalau misalnya Anda menyebutkan tadi kita kan dengan logo yang sama, nama yang hampir sama. Kenapa kalian, sedangkan kami yang sudah berdiri dari tahun 2015, otomatis pandangan orang sudah ada di kami duluan. Oke, kalau kalian membahas tentang mengenai stick, kita berusaha sama, maksudnya produksi yang sama. Tapi apakah kalian tidak memiliki ide yang lain? Kenapa harus sama dengan kami? Dengan logo yang sama, ibaratnya piring yang sama, walaupun warna yang berbeda, terus nama yang hampir sama, apakah tidak ada nama yang lain yang bisa kalian ibaratnya kalian bisa mengganti, tidak terlalu sama kami? Selanjutnya, saya akan membantahnya dia. Perbedaan lokasi dan pasar target dari kedua usaha ini adalah faktor yang signifikan. Warung stik Nona Mayang berlokasi di Solo, sementara warung stik milik Nona Lina dan Tuan Angga berada di Jogja. Oke, Bu Gibran. Bung Gibran. Nah, walaupun kita sama, tapi kenapa tidak mendaftarkan produk kalian duluan? Kenapa harus menunggu kami mendaftarkan? Karena kami tidak akan menduga bahwa kalian akan membagi rezeki dari usaha kami. Tidaknya kami lebih sah daripada kalian. Jadi kami ingin mempertegas kembali pada pasal 6 ayat 1 yaitu juga menyatakan bahwa merek yang belum didaftarkan tetapi telah digunakan secara terus-menerus dan real dalam perdagangan di Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku dapat diakui sebagai merek terdaftar. Kami ingin kalian menjaga itu. Pasal 6 ayat 1. Itu kan menjelaskan mengenai bahwa merek yang belum didaftarkan seperti kami ini yang belum didaftarkan tetapi telah digunakan secara terus-menerus dan real dalam perdagangan itu dapat diakui sebagai merek terdaftar. Jadi jelas di pasal sini itu menjelaskan mengenai walaupun merek itu belum didaftarkan tetapi dia sudah memakai itu terus-menerus seperti kami yang sudah menjalankan bisnis ini pada tahun 2015 sampai sekarang itu dapat diakui sebagai merek terdaftar. Instruksi. Pasal 6 ayat 1 huruf C UU merek yang berbunyi mereka yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang digunakan tanpa etiket baik. Berarti kan selama ini tanpa etiket baik. Dalam hal apa kami tidak berikat baik? Maka kami membuka usaha stik secara halal dan tidak ada merugikan orang lain. Mohon disanggah. Usaha yang sama, logo yang sama, dan nama yang hampir sama. Apakah kalian sengaja ingin dan nama yang hampir sama? Apakah kalian sengaja ingin mengambil keuntungan dengan melakukan plagiarisme dan membuka usaha ala kaki lima yang tentunya pasti lebih murah dan disukai customer? Sebenarnya terdapat perbedaan pada logo. Mohon Anda lihat pada logo tersebut. Warung stik milik Nona Lina dengan logo bergambar piring berwarna kuning dengan
dengan daging stick di atasnya berwarna coklat. Sedangkan nona mayang warna stick dengan logo bergambar piring putih di atas potongan daging stick dan ada garis asap di atas daging. Mohon Anda lihat dengan baik. Apakah Anda kira customer akan bisa membedakan hal itu? Oh, tentu. Apa ini? Dari mana Anda bisa berdalih seperti itu? Mereka lebih banyak tempat kami. Dengan baik. Baik, saya akan menggunakan dengan baik. Silakan. Terdapat perbedaan wilayah dan tentunya perbedaan target pasar. Jadi alasan Anda mengatakan kebingungan konsumen itu termasuk tidak beralasan. Jelas-jelas kita berbeda pada wilayah yang berbeda. Instruksi. Klien kami hanya mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apakah Anda memiliki data bukti yang mengatakan konsumen klien kebingungan? Itu karena alibi. Anda tahu alibi? Alibi Anda berarti apa? Kita dan kalian menggunakan logo yang sama dengan kami. Berbeda. Berbeda dari mana? Menggunakan ini Ada soal kasus terdapat perbedaan. Mohon Anda lihat dengan baik. Mohon dibacakan. Mohon gunakan pendengaran Anda dengan baik. Terdapat dan ada garis asap di atas daging. Terdapat garis asap di atas daging. Namun secara signifikan itu kan menunjukkan hal yang bersamaan. Hanya perbedaan asap. Bukankah sudah saya tekankan tadi bahwa ini merupakan merek deskriptif? Apakah Anda tahu apa? Tanda atau istilah yang secara langsung menggambarkan atau menjelaskan sifat, karakteristik dari barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal terdapat merek atau logo dalam industri. Mohon penjelasan. Tadi bukankah Anda mengatakan bahwa logo termasuk sama ya? Termasuk pilih, termasuk daging. Bukankah kita ada bisnis buat stick? Masuk akal bukan kita menggunakan logo seperti itu? Lalu kenapa harus sama dengan piring dan daging? Kenapa tidak pakai nampan, pakai papan? Apakah kalian tidak punya kreativitas untuk Instruksi. Apakah Anda memiliki bukti kalau Anda memiliki hak atas logo tersebut? Jelas ada. Dalam pasal 6 Baik. kembali. Gunakan pendengaran Anda dengan baik ya. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa merek yang belum didaftarkan tetapi telah digunakan secara terus-menerus dan real dalam perdagangan di Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku dapat diakui sebagai merek terdaftar, yang artinya kami memiliki hak eksklusif atas merek tersebut.